Ayat firman Tuhan mengatakan begini, ini pesan firman Tuhan malam hari ini. Masa muda seperti anak panah, lurus, seimbang dan tajam. Ayat yang kelima disebut di situ. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini tentang anak. Berarti orang yang disebutkan di ayat itu bicara tentang orang tua. Bicara tentang bapak dan mama kita. Makanya ketika engkau juga mau bersikap lurus, seimbang, dan tajam, di dalamnya sesungguhnya engkau sedang berusaha untuk membuat orang tuamu berbahagia, untuk membuat orang tuamu berbangga. Makanya kata firman Tuhan, ibadah mengandung janji. Bukan untuk sekedar kehidupan saat ini, tapi juga untuk kehidupan yang kekal. Jadi sadarkan dirimu saat ini, ketika engkau aktif juga melayani Tuhan, engkau seimbang. Ketika engkau juga mau hidup baik di hadapan Tuhan, engkau lurus. Dan ketika engkau juga mau mendengarkan firman Tuhan, engkau tajam. Itu bukan sekedar untuk membuat dirimu menjadi seorang yang berkualitas, tapi juga untuk membuat orang tuamu berbahagia dan orang tuamu berbangga. Itu kata Mazmur 127 ayat 5. Demikian pemberitaan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Saya coba tes suara dulu ya. Ke GPI SM Raja, suara saya kedengaran? Terdengar Pak, haleluya Pak, terdengar Pak. Oke, ke Betty Tambunan, gimana suara saya sayang kedengaran? Haleluya Pak. Oke, silakan open mic. Kalau memang situasi saudara memang sendirian, open mic nggak apa-apa. Supaya nggak kayak orang apa saya ini gitu loh, ngomong sama nggak jelas ya kan. No Valentina, gimana sayang, suara saya kedengaran? Dengar Pak. Suaramu nggak kedengaran? Dengar Pak, dengar. Oh iya. Christian dan rombongan, kedengaran suaranya? Haleluya Pak, haleluya Pak. Oke. Kak Lisbeth, kedengaran Kak Lisbeth? Jelas kedengaran. Oke. Siap. Gimana nih si ganteng Yogi Nabi Tupulu kedengaran suara saya? Yogi Nabi Tupulu kedengaran? Iya Pak, dengar. Siap. Ini si cantik Heni mana nih? Heni lah dulu dari Jakarta. Heni, kedengaran suaraku? Si Heni, kedengaran nggak ke Jakarta? Iya Pak. Oh iya, puji Tuhan. Sehat di sana kan sayang? Sehat Pak. Aman dari COVID ya? Aman. Puji Tuhan. Ini mana di Pasar Ibu? How about you? Jonathan Pasar Ibu, kedengaran suara? Haleluya Pak. Oke. Sementara Haleluya, yang Pak. lain, iya ya. Sombong juga mati loh, woi. Iya, Erwin Yohanes belum tampil video, Dwi Vino Monica belum video, Sanjaya Manulang belum tampil video. Iya, LDN siapa ini? Gimana? Kedengaran suaraku? Haleluya kedengaran Pak. Iya, open mic aja, open mic ya, nggak apa-apa. Kalau memang saudara nggak terlalu bising, open mic aja. Ya ini, Galaxy A02S, kedengaran suaraku? Iya, puji Tuhan. Kedengaran Pak. Mantap, ya. Pastikan saja open mic kalau memang saudara nggak terlalu bising di sana. Yang jelas harus open video ya kan, supaya sama-sama enak. Siap semua di sana ya. Oke, gitulah Erwin Yohanes. Ganteng ya kau Erwin Yohanes. Nah, jadi tampilkan video. Iya punya. Erwin Yohanes gimana? Suaraku suara? Erwin Joe. Oh hilang. Mana ya? Hilang.
Oke, puji Tuhan ya. Pertama-tama kita bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih buat BPH interim ya, yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kebaktian kita hari ini. Sebentar saya mau share screen untuk tema firman Tuhan yang saya sudah persiapkan. Kiranya kita semuanya terberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Oh, mana dia? Bentar ya, share screen nggak muncul. Nah, saya share screen dulu supaya enak. Iya, Surya Edison terus mana video mau kelihatan? Udah tampil saya screen dulu. Belum kah? Udah tampil saya screen ya? Sudah, Pak. Nah, di saut aja nggak apa-apa. Asal nggak bawa kegaduhan saut aja. Oke, puji Tuhan. Salam alehem besem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Malam hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan dari Mazmur 127 ayat 4 dengan temanya lurus, seimbang dan tajam. Ya. Lurus, seimbang dan tajam. Mari sama-sama kita ikuti pemberitaan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan saudara-saudara terberkati dan semakin mengasihi Tuhan. Mazmur 127 ayat 4 ya, dari terjemahan baru. Firman Tuhan berkata begini, seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin bagi kalian akrab kata visi dan kata misi. Ya. Kata visi dan kata misi akrab di tengah kalian. Ya. Visi itu gambaran besar ya, atau gambaran secara keseluruhan apa yang akan diinginkan. Sederhana yang mungkin mirip dengan cita-cita, tapi tentunya visi lebih besar dari situ. Nah, visi ini sendiri anak-anak muda yang dikasih Tuhan diawali dengan atau didukung dengan terjadinya misi. Jadi misi penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Jadi visi dirancang, kemudian misi dibuat untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, jadi visi dibentangkan, untuk mewujudkan visi tersebut dibentuklah misi. Visi dan visi saya yakin adalah kata-kata yang akrab di telinga anak-anak muda sekalian. Hanya saja mungkin kita kurang memperhatikan selama ini bahwa kesemuanya itu berangkat dari suatu keadaan bagaimana kondisi kita sekarang. How are you now? Ya, how are you now? Ya, tentu seorang Erwin Yohanes nggak mungkin punya visi jadi polwan kan gitu ya, karena dia laki-laki. Ya, kondisi sekarang dia adalah laki-laki, ya kan gitu. Kalau kemudian misalnya seperti teman-teman yang lain atau mungkin seperti Hari Muda Pandiangan ya kan, dia punya visi mau menjadi direktur utama dari sebuah perusahaan BUMN, itu bisa karena kondisinya sekarang sudah berada dalam
ya, perusahaan yang identik dengan BUMN. Jadi visi dan tujuan itu berangkat dari kondisi dirimu sekarang. Apa kondisi dirimu sekarang? Nah, itu kemudian dikatakanlah di-upgrade, ya kan, di-enhance, kemudian dipompa, ya, sedemikian rupa untuk mencapai sebuah visi. Jadi kondisi diri kita sekarang ini, kondisi keadaan kita sekarang ini lah menjadi titik tolak berangkatnya kita menyusun visi bagaimana kita ke depan. Pertanyaannya sekarang, how are you now? Gitu. Bagaimana kondisimu sekarang? Ya kan? Nah, menurut firman Tuhan, ya sekali lagi menurut firman Tuhan, dari Mazmur 127 ayat 4 tadi, ya, ini kata firman Tuhan, ya, ini kata firman Tuhan. Ya, terima kasih Surya Alun Sitorus, engkau sudah aktif. Puji Tuhan. Saya kau di sana kan? Oh ya, puji Tuhan. Ya, jadi kondisi kita sekarang ini adalah kondisi kalian sekarang ini adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ini kondisi kalian sekarang. Sebagai anak-anak muda, kondisi kalian sekarang adalah ini. Ya, seperti firman Tuhan itu. Kata pahlawan di sana, tolong diingat, ya, sama-sama kita ingat, bahasa Ibrani-nya gibor. Jadi pahlawan nggak seperti pemahaman kita orang Indonesia. Kalau disebut pahlawan apa coba? Kalau disebut pahlawan pasti identik dengan orang sudah meninggal gitu ya. Pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, atau pahlawan apa yang kemudian dimakamkan di makam pahlawan. Tapi kata gibor di sana adalah berbicara tentang orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa yang ada, ya kan gitu. Memang ada juga istilah pahlawan, contoh misalnya gini ya, ada sebuah pertandingan sepak bola, ya. Ya kemudian disebut contoh ini ya, Bambang Pamungkas menjadi pahlawan kemenangan Indonesia berkat gol terakhirnya di masa injury time. Ya. Artinya apa? Kata pahlawan di situ berbicara akan sebuah prestasi, satu prestasi kan ya, yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kata gibor, pahlawan di situ enggak. Ya. Jadi dia gagah perkasa. Gagah perkasa dan dia masih hidup sampai sekarang. Disebut dia pahlawan karena masa lalunya telah menghasilkan banyak kemenangan. Telah menghasilkan banyak sorak-sorai sukacita karena kemenangan terjadi. Jadi sekali lagi, kalau disebut di sana pahlawan, nggak identik dengan orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau dibaca seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, ini nggak bicara tentang kenangan gitu ya, tapi ini bicara tentang bahwa seseorang yang gagah perkasa, ya, seseorang yang diandalkan, ya. Makanya kalau di dalam kitab di Perjanjian Lama di masa-masa Daud ada satu perikop khusus menceritakan tentang pahlawan-pahlawannya Daud, orang yang gagah perkasa. Jadi orang yang gagah perkasa, yang pengalaman sudah teruji dan dia selalu menang dan masih hidup. Nah, jadi itu dia. Jadi seperti anak panah di tangan pahlawan, bahwa kondisi kan sekarang ini ya berada di tangan orang yang gagah perkasa, yang sudah punya jam terbang yang luar biasa. Nah, dari sini seperti apakah sesungguhnya anak panah tadi ya kan? Seperti apakah sesungguhnya yang disebut berada di tangan pahlawan? Ya, mari kita lihat ya. Berada di tangan pahlawan itu ya seperti tadi, ya prepare. Sudah dipersiapkan, ya. Dipersiapkan dalam pengertian bukan sekedar dipersiapkan, ya, tapi ini menyangkut bahan. Ucapanmu adalah doa. Jangan kayak gitu lah, hidup sama orang. Iya, Iskia Pak Pahan, selamat datang sayang. Ya, jadi disebut dia dipersiapkan dari segi bahan, tentu dengan kualitas yang baik, ya. Tentu dengan kualitas yang baik, bukan kualitas yang sembarangan. Maka dengan demikian, kondisimu saat ini, kondisi anak-anak muda yang sekarang ini, engkau dipersiapkan. Jadi bukan tiba-tiba,
Bukan karena kebetulan engkau lahir tahun 2000, katakan tahun 89 atau tahun berapa, dan sekarang usiamu sekarang masuk dalam jenjang pemuda. Oh, iya, aku pemuda sekarang kan, enggak. Tapi pahami dengan sungguh hari ini, malam ini melalui kebaktian ini, kondisimu ada kondisi persiapkan. Ya, sebuah alat panah untuk seorang pahlawan itu masih bahan yang terbaik. Ya bukan dari sekedar bahan, dari sekedar keunggulan. Kalau saudara pernah menonton film James Bond, ya, ada di situ toko M16 namanya, kan itu. Jadi kalau kemudian mereka meriset sebuah senjata, dan senjata itu mutakhir, ya, senjata itu mutakhir, pasti langsung diperkenalkan kepada Agent Bond, ya. Film yang mudah sekarang Agent Bond 007. Mana yang unggul, ya, mana senjata yang unggul, itu dikasih kepada seorang pahlawan tadi. Jadi kondisimu sekarang ini kau dipersiapkan baik dari segi bahan maupun dari segi keunggulan. Jadi pahami ini. Ya. Dan yang kedua, di tangan pahlawan itu bila ya victory won, meraih kemenangan. Dikasih bahan yang terbaik kepada pahlawan dengan harapan kemenangan teraih. Puji Tuhan. Iya. Coba kita baca dulu Hakim-Hakim 15. Ayat 15 sampai 17. Iya. Hizkia Pak Pahan, ada kau pegang Alkitab sayang? Enggak dengar dia. Coba Kristian, kau punya Alkitab Kristian, coba baca dulu Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 17. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 17. Ya, bacakan. Kemudian ia menusuk sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkan tangannya, dipuntungnya, dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu aku hajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Bayangkan, ya, inilah pahlawan. Hanya dengan sebuah tulang, ya. Senjata apa tulang, kan nggak ada gitu ya. Ya, kawan-kawan yang sering main Mobile Legends, ada nggak di Mobile Legends senjata tulang? Nggak ada kan ya. Tetapi karena di tangan pahlawan, ya, tangan pahlawan seorang Samson namanya, Samson apa Simpson itu, ya kan, tulang, ya, hanya sebuah tulang mampu menewaskan 1.000 orang. Hanya sebuah tulang, ya, mampu menewaskan 1.000 orang. Itulah yang disebut dengan berada di tangan pahlawan. Meraih kemenangan. Maka kondisimu sebagai anak-anak muda sekarang ada itu tadi. Engkau meraih kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, 1 Samuel 17 ayat 40. Boris dari Asia Xiaomi, kau pegang Alkitab sayang? Nggak bawa, Pak. Enggak bawa ya. Oke, inilah Surya Eldon Sitorus, kau bawa Alkitab. Jangan coba. 1 Samuel 17 ayat 40. Bawa Pak, bawa. Nah, baca dulu. 1 Samuel 17 ayat 40, begini firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Puji Tuhan. Seorang pahlawan hanya dengan 5 batu, ya kan? Batu melawan Goliat yang lengkap dengan alat tempurnya. Inilah dia berada di tangan pahlawan. Walau mungkin sepele, tapi karena berada di tangan pahlawan, kemenangan bisa diraih. Puji Tuhan. Jadi siapapun dirimu saat ini di sana, apapun keadaanmu di sana, mari upgrade, mari motivasi dirimu bahwa sekarang kondisimu adalah bagaikan di tangan pahlawan. Secara sumber daya, secara bahan engkau ada, dipersiapkan, dan keunggulan ada bersama denganmu sesungguhnya. Hanya saja mungkin engkau belum mengungkapkannya, belum mendapatkannya. Dan engkau adalah, ya, sebuah alat yang dipakai untuk dengan mudah meraih kemenangan. Hanya dengan tulang,
Samson atau Simpson. Ya, karena dia pahlawan, dia gagah perkasa, dia mampu menewaskan orang. 1000. Bahkan Daud hanya dengan batu yang kecil, batu yang licin. Daud kemudian disebutkan mampu mengalahkan bukan sekedar 1000, tapi berlaksa-laksa. Puji Tuhan. Nah, itu kondisimu saat ini. Dengan berangkat dari kondisi saat itulah makanya perlu engkau mensusun visi dan misi. Dan engkau pasti bisa. Karena sekali lagi engkau prepare, dipersiapkan, dan engkau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk meraih kemenangan. Bukan dalam hanya segi masalah rohani, tapi juga dalam pribadi dan kehidupan sehari-hari. Ini anak panah. Ya. Yang tahu anak panah, inilah anak panah ya kan dulu. Yang nggak tahu anak panah, selamat ya, selamat berkenalan dengan anak panah. Itu anak panah. Di bawah situ saya berikan semacam keterangan sedikit ya. Ada bagian knock katanya, kemudian ada bagian feedernya, ada bagian filishingnya di situ, ada bagian shaft, dan yang terakhir adalah bagian pile di ujungnya. Ini anak panah. Apa yang dapat kita simak di sana? Ya tentu pertama, kondisinya harus lurus. Ya saya nggak tahu ada anak panah yang kayak anti nyamuk, saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat ya, yang belok-belok gitu. Enggak, saya nggak pernah lihat ya. Tapi yang saya tahu anak panah pasti lurus, ya kan gitu. Nah dibuat di sana ada knock, ada feeder ya di bagian bawahnya itu, ya ada feeder. Kalau kelihatan mungkin nggak kelihatan ya. Ada knocknya, ada feedernya. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan keseimbangan itu seorang pahlawan tahu, ya, kalau aku berada dalam koordinat sekian dengan tinggi dengan sudut yang sedemikian, ya, mungkin derajatnya katakanlah 45 derajat, dia tahu berapa jauh jarak tempuh panah ini untuk menembus sasaran. Makanya kalau kemudian ya ini pelajaran matematika juga sedikit gitu ya kan. Makanya jangan katakan Alkitab nggak penuh dengan pengetahuan. Ya, ini contohnya. Maka dengan keseimbangan itu, seorang pahlawan bisa mengukur. Misalnya jaraknya katakanlah sejarak 500 meter, dia tinggal tentukan berapa miring derajatnya ya, berapa derajat kemiringannya, dia tembakkan apa namanya anak panahnya ini untuk tepat pada sasaran. Jadi yang ada dalam anak panah tadi pertama tadi ya, dia pasti lurus. Enggak bengkok-bengkok, ya kan? Kemudian dia harus seimbang. Di bagian terakhir saya sebutkan tajam. Karena memang umumnya anak panah ujungnya pasti tajam. Ya. Memang ada anak panah ujungnya nggak tajam. Contohnya ya, kalau kita pernah melihat film-film tentang perang kolosal Yunani atau katakan seperti Mahabharata dan segala macamnya, terkadang ada panah api. Panah api itu di ujungnya dibuat ya, aspal, kemudian dibakar, kemudian dilepas. Tapi secara umum, anak panah itu pasti ujungnya tajam. Nah, dari sanalah kemudian kita berangkat, maka kita ambil tema kita malam hari ini, apa tadi? Lurus, seimbang, dan tajam. Ini kondisimu saat ini. Sebagai anak-anak muda. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Mazmur 127 ayat 4. Bagaikan anak panah. Engkau harus lurus, engkau harus seimbang, dan engkau harus tajam. Mari kita lebih jauh lagi mendalami tentang hal ini. Anak-anak panah itu lurus, seimbang, dan tajam. Puji Tuhan. Kalau saya boleh bertanya sama siapa ini? Kim Robel Nenggolan. Kau dengar suaraku? Ya, Pak. Ya, bisa lihat screen-nya kan? Dari kata lurus, seimbang, dan tajam tadi, ada sebuah kata yang tersirat. Memang bahasa Inggris. Kata apa yang saya dapat? Ulang dulu, Pak. Dari kata lurus, seimbang, dan tajam, ya. Coba lihat. Ada sebuah kata di situ yang dapat. Nggak konek. Gimana, Del? Del, bisa lihat nggak, Del? Kata apa yang saya dapat? Lurus, seimbang, dan tajam. Kira-kira kata apa yang saya dapat? Yang saya tebalkan. Lurus. Ya, les. Apa itu les?
Bahasa Inggris. Nafsu. Ya, nafsu. Itulah sebabnya sebagai anak-anak muda, sebagai anak panah, sering sekali nafsu yang menjadi perang dalam kehidupanmu. Nah, itu pasti ya, perang dalam kehidupanmu. Makanya dulu waktu saya menikah ya, ada seorang teman juga pemuda gereja kita bilang sama saya begini, mau latih mabah ketua, kata kenapa? Bilang ngasa langkah ho dosa katanya gitu. Loh, kenapa? Iyalah, kita anak-anak muda ini tahu lah kan begitu ya. Tapi ketika engkau menikah, udah satu langkah engkau menjauhi dosa katanya gitu. Ya, oke lah ya. Sebagai anak-anak muda kita ngerti apa maksudnya. Nah ini dia. Kata las di sini, hawa nafsu sebagai anak-anak panah, ini dia. Engkau harus mengendalikan ya, mengendalikan itu berarti menguasai ya, engkau memang kendali, engkau yang pimpin hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang memimpin dirimu. Itu dia, mengendalikan itu berarti ya kan, memerintah. Yang kau yang bawa hawa nafsu kemana kan gitu. Di saat kemudian engkau merasa bahwa gak cocok juga ya kan, ngapa ngikut Zoom? Kesempatan ini gak ke gereja, kau kendalikan, enggak lah ikut Zoom lah ya kan itu. Supaya kita mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Puji Tuhan. Ya, dengan kita ikut Zoom kan kita kalahkan dunia kan. Dunia boleh main dengan intriknya kan gitu, tapi kita tetap memuji Tuhan di hari Sabtu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir mengekang dan menahan. Ya ini dia. Self control. Engkau harus kekang dan engkau harus tahan. Nah, kita akan cari tahu ya. Sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan ya, untuk mengendalikan, menguasai, memegang perintah, memimpin hawa nafsu ini, mengekang dan menahannya ya. Bagaimana dan di mana kita harus berada supaya pengendalian terhadap hawa nafsu ini boleh ada. Puji Tuhan. Masih mengikuti di sana? Ranap Nenggolan gimana komandan? Masih ngikuti? Haleluya, masih Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ya kan? Devi Monika Nenggolan. Haleluya. Ya gitu. Ya, supaya kita sama-sama belajar kayak mana sesungguhnya pelayanan melalui Zoom ini. Ya, saya berterima kasih buat panitia interim ya, yang udah mengundang saya untuk berbicara dalam ini, dan bagi saya juga sebuah pembelajaran. Kita akan bicara bagaimana mengendalikan si Lus ini tadi ya kan, dan di mana tempat yang paling pas bagi kita untuk kita boleh mengendalikannya. Ya. Nah, bicara tentang itu tentunya seperti anak panah, engkau harus dibentuk. Masing-masing kita anak-anak muda harus mau masuk dalam pembentukan. Dan kemudian engkau ditajamkan. Sebuah anak panah nggak akan kita dapat di hutan ya. Yang kita dapat di hutan itu pasti kayu. Kayu dengan berbagai teksturnya yang macam-macam. Kemudian dipegang oleh ahlinya, dibentuk sedemikian rupa hingga dia lurus. Kemudian dibentuk lagi supaya dia seimbang, dan terakhir dia ditajamkan. Untuk mau menjadi anak-anak panah di hadapan Tuhan di tangan pahlawan, maka memang prosesnya engkau harus di-shape dan harus di-sharp. Dibentuk dan dipertajam. Bagaimana itu? Mari kita ikuti selanjutnya. Lurus. Iya, agak batuk juga ya kan. Amsal 3 ayat 16. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Enggak bisa tidak ya. Enggak bisa tidak, memang kita harus mengakui Tuhan. Itulah sebabnya di Mazmur 127 tadi, di ayat 1-nya, Joseph nggak nampak. Dia nggak nampak semua. Mana ya?
Jonathan Pasaribu. Ada kau pegang Alkitab sayang? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Ada. Baca dulu Nggak ada, Pak. Mazmur 127 ayat 1. Nggak pegang Alkitab, Pak. Enggak pegang ya? Jadi apa yang kau pegang? Nggak, Pak. Yogi, baca Yogi. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Yuk. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, Tuhan. puji Tuhan. Akulah dalam segala laku, apapun ceritanya memang seperti di ayat 1 tadi, kalau bukan Tuhan, maka artinya memang ya untuk mengendalikan tadi, untuk engkau menjadi lurus, memang bicara tentang Tuhan. Harus mengakui keberadaan Dia. Harus mengakui keberadaan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan memproklaim Dia. Apapun cita-citamu di sana gitu ya kan, mau menjadi ahli kebidanan, mau menjadi apapun di sana, tidak bisa tidak. Akui Dia. Kita harus mengakui, proses pengakuan berarti kan kita menundukkan diri ya, mengakui kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ini yang pertama. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya, memang sering gitu ya. Orang-orang bodoh ini pantang-pantang sok paten kan gitu. Maka bagaimana kemudian kau boleh lurus ya? Dengarkan nasihat. Ya, dengarkan nasihat. Memang hidup adalah sebuah pelajaran. Tapi pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Artinya apa? Para senior-senior kita, kakak-kakak kita, orang tua kita, opung kita, dia punya berpengalaman. Mungkin dia tidak seberhasil yang kau harapkan, tapi pengalaman hidupnya bisa menjadi guru bagimu. Jadi bagaimana engkau mau lurus itu tadi, mari dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat kan gitu, supaya kemudian engkau tidak menjadi bodoh. Engkau menganggap, ya udah lurus ya jalan, kau fine-fine aja, nggak apa-apa. Tapi enggak. Anggapanmu sendiri bahwa engkau lurus. Jadi bagaimana untuk lurus tadi, dengarkan nasihat. Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, GPI SM Raja, engkau harus pandai. Engkau harus pandai. Mungkin kau nggak pintar matematika ya. Mungkin kau nggak pintar kimia, fisika, dan seterusnya. Tapi kau bisa pandai ya. Kau mesti bilang, oh aku di kampung. Kenapa kau resen, Bina? Bina kenapa resen? Nanti lah sayang, ini bukan tanya jawab ya kan gitu ya. Jadi kau harus pandai, gitu ya. Engkau mungkin berkata nggak bisa lah aku lari di kampung, bukan, nggak masalah ya. Menjadi orang yang lari di kampung itu kan nggak pilihanmu. Ya semua kita ingin ya bisa lahirlah di istana gitu ya. Tapi ketika kau lari di kampung itu nggak pilihan. Ya sekali lagi menjadi orang yang di kampung atau orang kampung itu nggak masalah. Tetapi kampungan itu yang masalah. Itulah sebabnya engkau jangan kampungan, pandai. Ya kalau belajar secara akademik kau mampu silakan, tapi belajar hal-hal yang lain juga kan bisa. Kebodohan ada kesukaan, ya kan itu kata firman Tuhan. Amsal 15:1. Bagi yang tidak berakal budi. Tapi orang yang pandai, ya, dia akan berjalan lurus. Apapun ceritanya, engkau anak muda, perlengkapi dirimu dengan kepandaian. Itu kata firman Tuhan. Nah selanjutnya, bagaimana untuk lulus? Ya, kitab Hosea 14 ayat 9. Ya, sambil kita monitor dulu, siapa tahu Desi masih papaga, masih monitor sayang, coba baca dulu sayang.
Pak. Baca dulu yang tampil di layar itu, Hosea 14 ayat 9. Bentar ya, Pak. Kenapa nggak pakai kacamata ke situ? Ya, Pak. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang yang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak. Ya, untuk berada di jalan lurus ya, tempuhlah jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Engkau harus menempuh jalan-jalan Tuhan. Satu ketika pernah kita dengarkan di khotbah mengatakan bahwa adalah sempit jalan menuju surga, ya, tetapi lebarlah jalan menuju kebinasaan dan penuhlah orang di situ. Begitu firman Tuhan kan ya? Erwin Yohanes. Gitu firman Tuhan kan, sempitlah jalan menuju ke, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan dan banyaklah orang di sana. Begitu firman Tuhan kan? Kalau disuruh pilih samamu, berangkat dari kondisi sekarang, kau pilih yang mana? Jalan yang sempit apa jalan yang luas tadi? Win, sempit, Pak. Jalan sempit. Kenapa sempit? Iya, karena sempitlah jalan dan sedikit orang datang ya. Tetapi lebarlah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang di situ. Jangan pilih itu, kenapa? Banyak orang, macet. Oh, itu dia. Jadi jangan pilih jalan yang macet gitu ya. Karena banyak orang pasti macet gitu kan. Jangan sukai jalan yang macet. Tapi pilihlah jalan yang sempit, sedikit orang, enggak macet, cepat sampai ke tujuan. Nah, itu dia. Puji Tuhan. Ya, si Joseph agak-agak menghayal dia. Haleluya. Jangan menghayal, Seb. Nah, selanjutnya tentang lurus. Ada satu ayat lagi di kitab apa namanya itu? Kitab apa itu, Seb? Joseph. Baca dulu, Seb. Nggak bawa Alkitab, Pak. Baca dulu yang di layar. Oh, yang di layar. Yeskiel 1 ayat 12. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Haleluya. Iya. Haleluya. Yeskiel ya, bukan Hezekiel. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Jadi kalau bicara lurus itu pasti ke depan. Puji Tuhan. Fokus ke depan. Jangan lagi ingat masa lalu. Engkau harus move on. Ya seperti kata peribahasa ya kan. Berakit-rakit ke hulu. Terus berenang-renang ke tepian. Ya kan. Mantan sudah ke penghulu. Engkau masih sendirian. Gitu. Jadi jangan berada di belakang. Engkau harus ke depan. Puji Tuhan. Itu dia. Berjalan lurus, engkau harus berada ke depan. Masa lalu, seperti kata Inul Daratista ya kan. Masa lalu, biarlah menjadi masa lalu. Berjalan lurus ke depan sebagai generasi yang disebut seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Luruslah ke depan. Haleluya. Haleluya. How to lurus. Bagaimana untuk seimbang? Nah ini sekarang masalahnya. Sering sekali ini menjadi dilema bagi kita anak-anak Tuhan ya. Tapi sekali lagi seimbang. Ya, 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya. Kelebihan dan kekurangan kita buat seimbang dia. Sering sekali memang menjadi anak-anak Tuhan, yaitu tadi. Ya kita menipu diri kita sendiri. Apalagi ini yang terjadi bagi anak-anak muda ya. Aktif dia pelayanan, sekolahnya hancur. Enggak.
Nggak gitu generasi yang seimbang. Engkau aktif di pelayanan, engkau juga harus berprestasi di dunia sekolahmu. 2 hari yang lalu saya baru bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Guru kita di salah satu sidang. Ya. Dia juga mengkomplainkan anaknya, anak gadisnya aktif, ya aktif di Bulan Pemuda katanya kan itu. Tapi sekolahnya kuliah jadi tertunda. Jangan begitu ya. Anak-anak muda engkau juga harus seimbang. Engkau aktif di pelayanan, tetapi apa yang dituntut orang tua dari kita ya, sekolah, bekerja, berprestasi, ini harus tetap ada. Engkau segenerasi seimbang. Puji Tuhan. Ya seimbang. Memang Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu, tapi engkau seimbang ya. Contoh kayak si Nova Valentina ini ya kan, diriku yang cantik ini kan gitu. Oh gampangnya itu, nanti Tuhan pasti kasih lah kan gitu. Tapi kemudian dia tidak merawat dirinya ya, tidak rajin berdandan ya, gimana ceritanya kan gitu kira-kira kan ya. Jadi semua harus seimbang ya. Apalagi mungkin si Joseph Pasaribu, si Jonathan Pasaribu gitu ya, harus diseimbangkan. Maka sekali lagi ya, tolong ingat, lahir di kampung itu memang nggak pilihan kita, tapi menjadi kampungan itu yang salah. Hidup harus seimbang. Khusus juga bagi panitia, bagi BPH dan seksi-seksi yang terpilih nanti ya, siapapun kalian yang terpilih jadi anggota seksi nanti ya, kalian harus tanamkan ini dalam hati kalian. Pelayanan oke, studi juga oke. Puji Tuhan. Jadi dia harus seimbang. Pahami itu, jadi jangan asal ya. Dan yang terakhir kita bicara tentang tajam. Nah ini serunya ini, tajam. Ini firman Tuhannya, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apapun ceritanya engkau harus bergaul sayang. Ya? Engkau harus bergaul, walaupun engkau harus batasi diri. Bersyukurlah engkau sebagai pemuda Kristen. Bersyukurlah engkau sebagai pemudi Kristen. Kenapa? Karena kita punya event. Kebaktian minggu. Kebaktian pemuda. Kita bisa berbaur. Ya, ya kalau kayak orang lain kan enggak. Mereka enggak punya satu event, satu acara yang dilembagakan. Ya, rutin dan resmi. Di mana kita bisa berbaur. Tapi karena engkau pemuda gereja, engkau punya kesempatan untuk itu. Berbaurlah, bergaullah kan gitu. Dengan pergaulan itu engkau tahu apa kelebihan dan kekuranganmu. Dengan bergaul itu, engkau juga bisa melihat apa kelebihan dan kekurangan orang lain. Kelebihan yang engkau tiru, engkau contoh, engkau kejar, sementara kekurangannya itu menjadi satu pantangan bagi kita. Ya, untuk menjadi tajam, besi menajamkan besi, ya orang menajamkan sesamanya. Jadi engkau harus bergaul. Jangan merasa sok cantik, jangan merasa sok ganteng. Menjadi cantik boleh, menjadi sok nggak boleh ya. Sok cantik itu nggak bisa. Menjadi ganteng boleh, menjadi sok nggak bisa. Sok ganteng enggak. Menjadi tajam. Dengan kita bergaul sama orang kita mungkin tajam. Mana yang jelek kita tahu, mana yang bagus kita tahu, sehingga membentuk bagaimana keadaan kita. Satu ayat lagi tentang ketajaman itu, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan sendi. Roh, misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Sebab firman Allah. Di mana firman Allah bisa kita temukan? Jelas di Alkitab. Haleluya. Oh, ada Martinus Sitinja. Martinus. Mana videomu sayang? Enggak hidup. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Itulah sebabnya kita disuruh membaca Alkitab.
Kenapa? Karena dia pedang bermata dua. Maksudnya pedang bermata dua? Apa maksudnya pedang bermata dua firman Tuhan? Ketika engkau membaca Alkitab, maka kemudian Alkitab akan membaca dirimu. Engkau membaca Alkitab, dan Alkitab akan membaca dirimu. Ketika engkau membaca Alkitab, maka kemudian Alkitab akan mengkoreksi dirimu. Supaya engkau tajam, maka jelas perlu membaca firman Tuhan. Itu sekali lagi, pedang bermata dua, ketika engkau membaca Alkitab, maka Alkitab itu akan membaca dirimu. Apa yang perlu dibuat cantik ini, apa yang perlu dibuat tajam, Alkitab akan kasih tahu dirimu. Tapi bagaimana engkau bisa tahu kalau engkau nggak baca Alkitab? Tapi dengan engkau membaca Alkitab, maka sekali lagi dia pedang bermata dua, Alkitab akan kembali membaca dirimu. Dia akan tahu di mana dirimu yang perlu ditajamkan, di mana dirimu yang perlu diseimbangkan, dan di mana dirimu yang perlu diluruskan. Haleluya. Itu dia tentang bagaimana ya, bagaimana supaya kita bisa lurus, bisa seimbang, dan bisa tajam. Diawali tadi dengan pengakuan. Bagaimanapun kita harus berserah kepada Tuhan. Kita punya hikmat, tetapi kalau Tuhan tidak izinkan hikmat itu bekerja, juga nggak akan berfungsi. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kata firman Tuhan. Kita mengawalinya di sana, mengakui kepada Tuhan. Dan untuk membuat tajam, kembali lagi kita memang harus membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Itu tentang how. Nah sekarang bagaimana tentang where? Di mana tempatnya? Di mana sejatinya tempat bagi kita untuk kita bisa terbentuk lurus, seimbang, dan tajam? Oke, engkau berkata, wah, aku udah sering loh ngikut ini, ngikut kelas kepribadian. Nah, aku udah sering loh ikut ini, ikut apa? Kelas motivasi, iya kan gitu. Wah, aku udah pernah ikut kelas Tumdes yang Waringin. Oh iya, ngeri ya. Ikut kelas Tumdes yang Waringin itu ngeri. Bayarannya boleh jutaan. Ya. Aku pernah ikut kelas di Wongso kan gitu, ikut kelas motivasi kan gitu. Tapi Alkitab menjawab, tempat yang sesungguhnya di mana engkau bisa dibuat lurus, seimbang, dan tajam adalah gereja. Ini nggak macam-macam. Bukan karya guru S3, SEMTH A3I kan, bukan. Tapi ini kata firman Tuhan. Doa Salomo untuk bait suci di 2 Tawarik 6 ayat 20 sampai 40. Itu dijawab Tuhan. Jadi Salomo ketika kemudian mendapat anugerah untuk mendirikan bait suci pertama, dia berdoa, Tuhan tolong untuk bait suci ini begini. Nanti simak itu di 2 Tawarik 6 ayat 20 sampai 40. Dan Tuhan menjawab doa itu. Di 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 40. Tuhan menjawab Salomo. Kita akan lihat satu demi satu. Apa yang sesungguhnya diminta Salomo untuk doa bait suci, yang kemudian memberitahukan kepada kita bahwa dengan bergereja, dengan masuk dalam kebaktian muda-mudi, dengan melayani Tuhan di gereja, sesungguhnya engkau berada dalam satu tempat, engkau dibentuk lurus, seimbang, dan tajam. Mari kita lihat satu persatu doanya Salomo tersebut. Yang pertama ini, di 2 Tawarik 6 ayat 20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dengar kan? Ada satu rentetan waktu siang dan malam. Apalagi mau dicari kan gitu ya. Kalau dan siang dan malam engkau memang berada dalam tanda petik bait suci, ya itulah tempatnya. Kalau dalam seluruh kehidupan kita termonitor, ya pasti kita bisa baik. Siapapun orangnya ya, kalau bekerja diawasi sama CCTV pasti baik kan gitu ya. Kalau bekerja diawasi sama CCTV pasti akan menghasilkan yang terbaik lah. Maka itu tadi.
tempat di mana kita boleh lurus, seimbang, dan tajam tadi ya, kita memang harus akrab dengan bait suci. Di ayat 21 katanya begini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya maka Engkau akan mengampuninya. Ya, berdoa. Untuk menjadi lurus, seimbang, dan tajam, ya kita perlu berdoa. Dan yang paling safe untuk mengerjakannya tentu di bait suci, untuk di gereja. Puji Tuhan. Ya, mari kita monitor dulu lagi ya kan. Galaksi A02S. Baca dulu di ayat 22 tuh deh. Yang bagian terakhir. Iya, ayat 22. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengetuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini. Iya. Di dalam gereja kita dilatih untuk mengampuni. Ini dia sebenarnya ya. Gereja melatih kita untuk pengampunan. Mungkin masih mengikuti kakakku Lisbeth di sini ya kan? Ya. Kakak Lisbeth masih mengikuti. Kemarin sore kami ada dalam satu perdebatan yang luar biasa kan itu ya. Kita dituduh menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Kristen kan gitu. Jujur aja waktu itu saya memang sampai emosi kelas dewa kan gitu ya. Waduh, dia menuduh kita memberikan ajaran sesat. Ya, tapi kemudian itu tadi nggak ada guna yang dituliskan. Ya kita harus belajar pengampunan. Bersyukur kepada Tuhan. Sorenya kami ada pertemuan ya dari jam 1 sampai hampir jam 6. Ya, emosi kali ini ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan jam 8 kami kebaktian kaum Bapak. Ya hilang itu semua ya. Itu tadi. Ketika itu ulang semua kami kebaktian kaum Bapak juga melalui Zoom. Gitu. Tuhan ingatkan masalah pengampunan. Jadi kalau engkau memang mau bersekutu, mau di dalam gereja, engkau akan dilatih juga tentang pengampunan. Gereja adalah tempatnya untuk membentuk dirimu bagaimana lurus, seimbang, dan tajam. Selanjutnya di ayat 23. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga, ini doa Salomo ya. Maka engkau pun, maksudnya Tuhan, dan bertindak serta mengadili hamba-Mu, serta membalas perbuatan orang bersalah, dan menanggungkan kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang benar dan membalas kepadanya sesuai dengan kebenaran. Ya, bertindak fair. Kita diajar juga untuk bertindak fair. Kita punya berinteraksi yang kuat di gereja, dan kita boleh bertindak fair di sana. Ayat 24. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini. Ya. Gereja juga mengajari kita untuk menerima kekalahan. Puji Tuhan. Makanya jangan malu. Ya, hari Sabtu kemarin engkau bersaksi, mohon doa, aku mau ikut tes ini, kemudian engkau gagal. Oh, jangan malu. Ya. Saksikan lagi. Terima kasih ya teman-teman. Berkat doa-doa teman-teman sekalian, kemarin aku gagal gitu. Jangan malu. Karena kita bisa berinteraksi. Sebab nggak mungkin orang sama gereja mempermalukan. Ini catat ya. Jadi jangan biarkan sesama orang gereja mempermalukan. Berada dalam komunitas gereja, ya kita juga diajar untuk menerima kekalahan. Ayat 26. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka. Bersama dengan umat Tuhan di gereja, kita juga dibentuk untuk bisa bertahan menghadapi pergumulan. Siapapun kita manusia pasti punya pergumulan. Ya, siapapun kita manusia pasti punya pergumulan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya teman-teman segereja. Dan ya bersyukurlah kita berada di Gereja Pentakosta Indonesia. Siapa bisa menanding Gereja Pentakosta Indonesia? Engkau berpesta ya, tanya orang-orang tuamu ya, engkau berpesta ya. Satu jemaat saya yang datang udah cukup itu. Nggak malu lagi yang berpesta.
Nah, bersama di dalam umat Tuhan di gereja, ya, kita diajar untuk bisa survive, untuk bisa tetap menang di tengah pergumulan. Maka gereja adalah tempat yang tepat untuk mengasah hidupmu sebagai generasi anak panah. Ayat 32. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang, ya, tanganmu engkau dan lenganmu yang terancung, dan ia akan berdoa. Ini dia, kepedulian sosial. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita menjadi orang yang tidak membumi. Puji Tuhan. Itu makanya Gereja Pentakosta Indonesia bisa hidup di Indonesia. Gereja Pentakosta Indonesia tidak mengenal konsep khilafah. Gereja Pentakosta Indonesia mengenal Pancasila. Dia bersosial. Oh, memang betul kita warga kerajaan surga, tapi kita masih berada di bumi. Kita peduli dengan kondisi sosial. Itulah sebabnya Indonesia, Gereja Pentakosta Indonesia bisa survive ada di Indonesia. Karena kita memang peduli. Indonesia adalah tempat yang Tuhan pilihkan untuk kita tinggal. Puji Tuhan. Itu bukan kebetulan. Itulah sebabnya kita harus peduli dengan Indonesia. Makanya ketika ada COVID ini, pemerintah katakan harus bermasker, ya bermaskerlah. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu pernah ada satu pertanyaan. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ada satu pertanyaan. Bertanya begini. Andaikan pendeta setinjak masih hidup, ya. Si penanya mengatakan, ya, si penanya menanyakan, andaikan pendeta setinjak masih hidup, si penanya berkeyakinan bahwa pendeta setinjak tidak akan pakai masker, katanya. Karena iman. Nah, saya di situ dan saya jawab, saya anaknya. Saya kenal bapak saya. Dia pasti akan pakai masker. Pendeta setinjak pasti akan pakai masker. Kenapa? Karena pendeta setinjak adalah seorang yang taat sama pemerintah. Puji Tuhan. Jadi engkau pakai masker, nggak ada urusannya dengan imanmu. Jadi jangan katakan, wah, aku nggak pakai masker karena aku beriman. Nggak ada urusan dengan itu. Engkau pakai masker karena memang kita harus punya kepedulian sosial. Kita harus dukung pemerintah kita. Haleluya. Maka bermaskerlah. Supaya COVID ini bisa cepat berlalu. Jadi kan enak kan? Jadi kalau misalnya nanti kami bermain bertamu ke rumah si Adel, ya kan? Nggak takut lagi akan COVID. Bisa aman. Gereja lah tempatnya. Ayat 34. Ada sukarela mau membacakan ini? Devi Monika Nenggolan bisa kau baca, sayang? Ayat 34, bacakan dulu. Apabila umatmu sendiri berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Puji Tuhan. Berpikir strategis, ya, dengan kita berada di rumah Tuhan, ya, kita mau berdiam diri mencari wajah Tuhan, ya. Tuhan pasti akan tunjukkan apa-apa yang harus kita perbuat. Kita dilatih untuk berpikir strategis. Itu makanya sering sekali, ya kan, ketika kalian juga mau rapat, yang pertama kalian lakukan berdoa dulu gitu kan. Itu bisa mengkonsep hal-hal yang terakhir. Sengaja saya kasih highlight kata kiblat. Ya. Sengaja saya highlight kata kiblat. Supaya anak-anakmu juga tahu. Alkitab yang pertama kali menyebut kata kiblat. Nah, itu dia. Engkau harus bangga dengan Alkitabmu. Ya kalau disebut dengan kiblat, ya kalian tahu lah ya, agama mana yang sering menyebutkan kata kiblat. Tapi di Alkitabmu ada kata kiblat. Jadi jangan salah. Udah lebih dahulu kita mengerti kiblat dibandingkan orang itu. Puji Tuhan. Ya walaupun sekarang
Tidak pernah diajarkan. Kiblat. Tahu kalian kiblat kan? Si Surya Raja Gugut di situ. Di situkah dia? Apa cuma penglihatanku dari jauh saja? Surya di situ? Oh, enggak di situ Surya Raja Gugut ya. Masuk kali itu, Pak. Iyalah. Apa itu kiblat? Kalau disebut kiblat, Ate Surya Endon Sitorus. Yang kau tentang kiblat gimana? Arah, Pak. Ya kemana arahnya? Bicara kemana aku nggak tahu, Pak. Tapi kiblat yang pasti arah. Ada Jumi. Mana? Ada Jumi. Iya, kalau teman kita Muslim berkiblatnya ke mana? Mekah. Ke Mekah, ya. Persis di mana Ka'bah itu berada, di situ mereka berkiblat. Nah, secara teoritis ke arah mana itu? Ada yang tahu nggak? Secara teoritis kemana arah kiblat itu? Ka'bah. Ke arah barat. Barat lah. Timur, Pak. Iya. Ke arah timur kiblatnya. Makanya kemudian Nagru Aceh Darussalam disebut apa? Serambi Mekah. Karena ke arah timur. Ya. Sekarang kalau mengikuti ayat ini, kemana kita berkiblat? Mengikuti ayat ini. Ya kan? Bait suci ada di Yerusalem. Berarti berkiblat ke bait suci yang ada di Yerusalem. Secara praktisnya gimana cara menunjuk ke Yerusalem? Nah, secara praktisnya begini. Engkau menghadap ke timur, ya, engkau menghadap ke timur, kemudian geserkan setengah derajat ke kanan. Jadi misalnya timur nih, nah ini timur, ya, agak ukur dia sekitar 1 atau ya 1 derajat lah. Itulah Yerusalem. Nah, itu adalah bait suci. Jadi siapa tahu kalian mau mempraktekkan ini gitu ya. Mempraktekkan ini kau berdoa ya. Dulu saya mempraktekkan ini ya. Berdoa menghadap ke bait sucimu. Ya. Tunjuk timur, ya bergeser sedikit ke kanan. Nah itu, di situ adalah Yerusalem. Dari bumi Indonesia ya, di mana kau berada, ya tunjuk timur, bergeser sedikit ke kanan, itulah kota Yerusalem, itu berkiblat. Ya supaya juga kita tahu. Jadi kalau ketemu sama teman-teman ya jangan minder. Kita sudah terlebih dahulu memberitahunya. Ayat terakhir 40. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Sesungguhnya yang paling pertama dan yang paling utama dijawab Tuhan doa Salomo adalah ayat ke-40 ini. Ya, ayat ke-40. Dia lihat nanti di 2 Tawarik 7 ayat berapa tadi itu. Ini yang pertama dijawab. Tuhan mengaminkan, ya, mataku dan telingaku ada dalam bait suci. Itulah sebabnya ketika engkau punya masalah beban apapun, datanglah kepada Tuhan ya. Berdoalah di gereja. Walaupun saat ini kondisi nggak memungkinkan, ya bergumulah supaya engkau bisa merasakan ada mata Tuhan dan ada telinga Tuhan yang menaruh perhatian kepadamu ketika engkau datang berdoa di gereja. Memang hari-hari belakang ini agak unik memang ya kan? Agak unik, luar biasa kita memang ini. Semua kita mengaku bahwa doa itu apa? Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan gitu ya. Setuju kita kan ya? Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi apa yang sering terjadi sekarang? Ketika berdoa, ya semua orang lasak. Ya, yang mau ke kamar mandi, ya. Yang pemain musik nyetel musiknya, ya kan? Yang orang-orang sound system nyetel sound systemnya, kan gitu. Ketika berdoa, ini kan agak unik. Kita sedang berdoa kepada Tuhan gitu loh. Tiba-tiba kita jalan-jalan. Ya.
Coba bayangkan kalau kemudian kita sedang bicara dengan presiden di depan. Berani nggak kita jalan-jalan? Nggak berani kayaknya kan. Nah ini sebuah keadaan yang terjadi saat ini. Makanya anak-anak muda coba koreksi keadaan ini, ya kan itu. Ketika berdoa, berhenti Pak. Berhenti deh, jangan lakukan apa-apa. Lebih baik ketika pujian, yang kau bergerak. Maaf cakap ketika engkau kebelet pipis, jangan ketika berdoa engkau pergi ke kamar mandi. Karena sedang terjadi komunikasi dengan Tuhan di situ. Nanti ketika pujian, pergi ke kamar mandi. Gak enak lah Pak, kelihatan orang. Iya. Engkau mana gitu. Sama seperti pengakuannya siapa? Ustadz Abdul Somad ya. Engkau gak malu kepada Allah katanya. Engkau gak malu kepada Tuhan. Ya, coba biasakan ini ya. Mari kita sama-sama belajar tentang ini gitu ya. Ya ketika berdoa diamlah. Nah, kau mau ke kamar mandi nanti ketika bernyanyi, memuji Tuhan. Ya. Itu udah sorak-sorak, suatu hal yang katakanlah begitu hiruk pikuk. Tapi komunikasi kan enggak. Husuk dia. Ini kita pelajari. Jujur saja memang di generasi saat ini, ya saya ada di generasi ini, kalian juga ada di generasi ini, kondisi makin turun. Justru kesempatan berdoa digunakan orang untuk ya memperbaiki keadaan tidak. Kalau dulu kami diajari ya, seorang pendeta setinjak juga mengajari kepada kami. Makanya dulu ketika beliau masih hidup, andai kan beliau sampai ke kebaktian dan berdoa, sampai ke gereja dan kondisinya sedang berdoa, beliau akan tunggu di depan sampai doa selesai. Begitu doa selesai dia masuk. Kalau saya kan enggak. Justru kesempatan ya, ketika berdoa juga kesempatan dia ketahuan sama orang yang terlambat. Saya anak muda, ada sebuah degradasi yang terjadi saat ini, itu tentang doa. Saya berharap kalian yang memulainya ya, mari mulai kembali luruskan keadaan ini. Posisikan kembali. Ketika berdoa, berdoa, tenang. Kalau memang ada sesuatu yang mau kuperbaiki, ada sesuatu yang mau kukerjakan nanti ketika doa selesai. Sebab apa? Kita sedang berbicara dengan Dia kekasih jiwa kita. Kita sedang berbicara dengan Dia, pemilik dunia ini, gitu, pencipta langit dan bumi. Dan ini menjadi tugas kalian. Tapi yang satu hal yang mau kita ingatkan sesuai dengan firman Tuhan, di gereja ada mata Tuhan dan ada telinga Tuhan. Ada Tuhan yang peduli untuk apapun situasi dan keadaan kita. Puji Tuhan. Kita sampai di slide yang terakhir. Nah, ini dia. Sampai di slide yang terakhir. Memang ya kan yang terakhir ini kalau gini judulnya menyenangkan. Ya, pasti menyenangkan lah. Asal nggak kasih sayang saja yang berakhir gitu ya enggak? Betul ya kan? Iya kan itu. Sama seperti kata orang ya kan. Saya tutup lagi. Ya, sama seperti kata orang. Bentar. Sebelum habis. Kita baru mengalami PPKM ya kan? Apa itu PPKM? Ada yang bilang kan gitu ya. Pernah peduli kemudian menghilang kan gitu ya. Jadi agak galau. Tapi sekarang anak muda kau jangan galau. Nah, ayat firman Tuhan mengatakan begini. Ini pesan firman Tuhan malam hari ini. Masa muda seperti anak panah. Lurus, seimbang dan tajam. Ayat yang kelima disebut di situ. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini tentang anak. Berarti orang yang disebutkan di ayat itu bicara tentang orang tua. Bicara tentang bapak dan mama kita. Makanya ketika engkau juga mau bersikap lurus, seimbang, dan tajam, di dalamnya sesungguhnya engkau sedang berusaha untuk membuat orang tuamu berbahagia, untuk membuat orang tuamu berbangga. Makanya kata firman Tuhan, ibadah mengandung janji.
Bukan untuk sekedar kehidupan saat ini, tapi juga untuk kehidupan yang kekal. Jadi sadarkan dirimu saat ini, ketika engkau aktif juga melayani Tuhan, engkau seimbang. Ketika engkau juga mau hidup baik di hadapan Tuhan, engkau lurus. Dan ketika engkau juga mau mendengarkan firman Tuhan, engkau tajam. Itu bukan sekedar untuk membuat dirimu menjadi seorang yang berkualitas, tapi juga untuk membuat orang tuamu berbahagia dan orang tuamu berbangga. Itu kata Mazmur 127 ayat 5. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kiranya berita firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua, dan biarlah juga nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya.